Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Geologi Fisik GL2111. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi metamorfisme. Masih sama saya, Alvin Rudiawan. Proses metamorfisme yang dikendalikan oleh temperatur dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah meningkatnya temperatur sesuai dengan normal geothermal gradient di dalam kerak. Yang kedua, tidak hanya oleh geothermal gradient tetapi juga melalui kontak dengan batuan beku. Pada proses ini, mineral atau batuan mengalami perubahan temperatur yang cukup signifikan sehingga menjadi individu-individu mineral yang lain dengan komposisi yang kurang lebih sama dengan mineral sebelumnya atau batuan sebelumnya dan dapat menghasilkan air. Pada proses metamorfisme yang dikendalikan oleh tekanan, batuan mengalami tekanan seiring bertambahnya kedalaman kerak, akan mengikuti temperatur dari geothermal gradient. Yang terjadi adalah butiran-butiran akan menjadi lebih padat sesuai dengan tekanan yang semakin besar di dalam kerak. Contoh batuannya dari slate hingga ke gneiss, sabak hingga ke gneiss. Untuk membantu mengilustrasikannya, biji-biji jagung ini kalau kita kenakan panas akan menjadi popcorn. Tidak ada yang berubah komposisinya dari biji jagung itu menjadi popcorn. Yang berubah adalah teksturnya, bentuknya, dan lain-lain. Pada metamorfisme karena tekanan, kita bisa lihat di dalam kolam renang yang isinya orang semua ini, tidak ada orang yang bisa berenang. Artinya semua orang berdiri secara vertikal, gitu. Karena orang-orang ini mengalami tekanan dari samping. Ini juga yang terjadi pada batuan. Butiran-butiran ini akan mengalami pemanjangan secara vertikal seperti dalam gambar ini karena ditekan dari arah samping. Ada 4 proses utama yang terjadi saat metamorfisme. Yang pertama adalah rekristalisasi, yaitu mengkristalnya kembali mineral dengan komposisi yang sama tetapi dengan ukuran yang lebih besar dan saling mengunci, interlocking. Yang kedua adalah reaksi kimia yang melibatkan mineral-mineral pada batuan ini yang berubah menjadi mineral yang lain dengan komposisi yang kurang lebih sama. Yang ketiga adalah deformasi plastis yang merubah bentuk butiran yang tadinya bundar seperti ini dapat berubah menjadi oval atau platy seperti berikut. Yang terakhir, kita mempunyai pressure solutions. Kalau pada deformasi plastis bentuk dari grainnya berubah, yang tadinya bundar menjadi oval seperti itu, dalam kondisi pressure solutions, bagian kontak butiran tersebut dapat mengalami disolusi. Hasil disolusinya kemudian akan mengkristal ke bagian yang mengalami tekanan lebih kecil sehingga dihasilkan mineral-mineral baru yang tumbuh pada proses pressure solutions. Tekanan di kerak dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita punya confining pressure, yaitu tekanan yang dihasilkan dari pembebanan batuan sedimen di atasnya. Contoh dari batuan metamorf hasil dari proses ini adalah batu sabak dan batuan metasedimen. Yang kedua, kita punya differential stress yang datang dari tectonic stress yang menyebabkan batuan mengalami pemendekan dari arah maksimum stress dan mengalami pemanjangan di arah minimum stress. Dalam proses ini, batuan mengalami segregasi, artinya mengalami pemisahan ukuran dan pemisahan bentuk butiran, serta jenis mineral yang berbeda yang terlihat seperti pada batuan filite, schist, dan gneiss. Berikut adalah rangkuman dari beberapa nama batuan hasil proses metamorfisme. Di segmen berikutnya, kita akan bahas mengenai lingkungan, derajat, dan sejarah metamorfisme. Sampai jumpa.